Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Jadi ini kejadian waktu gue semester 6. Waktu itu gue dan 7 orang teman seangkatan dapat lokasi KKN di sebuah desa di perbatasan hutan, sekitar 5 jam dari kota. Nama desanya nggak usah gue sebut ya, tapi yang jelas tempatnya cukup terpencil. Sinyal susah, lampu jalan cuma ada di beberapa titik, dan kalau malam, gelapnya bener-bener pekat. Awalnya semuanya terasa biasa aja. Kami disambut kepala desa, disiapin rumah kosong buat tempat tinggal selama 1 bulan. Rumahnya kayu, agak tua, tapi masih layak. Di depan rumah ada pohon besar, jenisnya kayak beringin, tapi lebih tinggi. Kata warga situ, pohon itu udah ada sejak desa berdiri. Hari pertama aman, hari kedua mulai ada hal kecil yang bikin gak enak. Waktu kami lagi kumpul malam buat briefing program kerja, seorang ibu tua yang tinggal di samping rumah tiba-tiba datang. Dia nggak basa-basi, cuma bilang satu kalimat. Kalau sudah jam 9, jangan ada yang di luar rumah. Kami pikir itu cuma aturan biasa, mungkin soal keamanan atau hewan liar. Temen gue Arga malah ketawa kecil. Jam 9, masih sore itu mah. Ibu itu cuma lihat Arga lama, lalu bilang lagi, di sini jamnya beda. Kami nggak ngerti maksudnya, tapi setelah jam 9 malam, suasana desa memang berubah drastis. Tiba-tiba sunyi, nggak ada suara motor, nggak ada orang lewat. Bahkan suara TV dari rumah-rumah juga hilang. Malam ketiga, Arga dan 2 teman lain nekat duduk di teras lewat dari jam 9. Sekitar jam 9:15, tiba-tiba suara kentongan terdengar dari arah hutan. Bukan 1 kali, tapi 3 kali pelan. Tok, tok, tok. Arga langsung berdiri. Itu apaan? Gue bilang mungkin ronda, tapi nggak ada suara langkah, nggak ada orang lewat. Kentongan itu seperti datang dari jauh banget, dari dalam hutan. Dan yang bikin bulu kuduk gue berdiri, jam di HP gue nunjukin 20.17. Belum jam 9, tapi suasana desa sudah mati total seperti lewat tengah malam. Arga baru sadar satu hal. Jam dinding di ruang tengah rumah KKN kami menunjukkan 21.17. Selisih 1 jam. Kami pikir jam dinding itu rusak, tapi waktu dicek pakai jam tangan Dito, sama, 21.17. HP kami semua berbeda 1 jam dari jam rumah itu. Dan tepat waktu jarum jam rumah menyentuh angka 9:20, suara langkah terdengar di depan pagar. Pelan, berat, seperti orang berjalan mengelilingi rumah. Kami semua diam. Arga yang tadi paling berani, sekarang mukanya pucat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Dan dari luar terdengar suara pelan, berat. Bukan suara orang tua, bukan suara anak muda. Sudah lewat jamnya. Setelah suara dari luar bilang, sudah lewat jamnya, gak ada yang berani jawab. Kami berdelapan cuma saling lihat. Lampu ruang tengah redup. Angin gak ada, tapi pintu depan kayak bergetar pelan. Bukan karena diketuk, lebih kayak ditekan dari luar. Arga yang tadi paling berani sekarang cuma bisik. Itu siapa? Gue pelan-pelan mendekat ke jendela samping pintu. Mau ngintip dikit aja. Tapi sebelum gue sampai, Dito langsung tarik tangan gue. Jangan lihat keluar. Kenapa? Entah, perasaan aja. Dan anehnya, insting gue juga bilang jangan.
Langkah di luar tadi mulai jalan lagi. Pelan, mengitari rumah. Kayak ngecek satu-satu sisi dinding. Lantai kayu rumah kami berderit tiap kali suara itu lewat dekat tembok. Seolah berat badannya bisa terasa dari dalam. Sekitar 5 menit kemudian, suara itu hilang. Bukan menjauh, tapi hilang. Kami semua langsung cek HP. Jam masih 20.25, tapi jam dinding rumah menunjukkan 21.25. Selisih 1 jam itu konsisten. Malam itu nggak ada yang berani keluar sampai pagi. Besoknya kami tanya kepala desa soal jam itu. Beliau cuma senyum tipis. Kalau jam di rumah itu beda, ikut jam rumah, bukan jam kalian. Kenapa, Pak? Tanya gue. Beliau diam beberapa detik, lalu jawab pelan. Karena yang jaga bukan manusia. Kami pikir beliau bercanda, tapi ekspresinya nggak bercanda sama sekali. Siangnya kami coba cari tahu dari ibu tua sebelah rumah. Dia cuma bilang satu hal. Kalau sudah jam 9 versi desa, jangan ada yang terlihat. Terlihat sama siapa? Tanya Arga. Ibu itu nggak jawab. Dia cuma nengok ke arah hutan yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah KKN kami. Malam berikutnya kami sepakat buat nurut. Jam 20.50 versi HP, kami sudah masuk semua. Pintu dikunci, jendela ditutup. Tepat jam 21 versi jam dinding, suara kentongan dari hutan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kami semua diam. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah yang sama seperti malam sebelumnya. Berat, pelan, konsisten. Bedanya kali ini suara itu berhenti tepat di depan jendela kamar Arga. Dan terdengar suara napas panjang. Arga langsung gemetar. Dia tahu gue kemarin di teras. Suara itu nggak ngomong apa-apa. Cuma berdiri, lama, seolah menunggu sesuatu. Lalu terdengar seperti kuku panjang digesek pelan di dinding kayu. Krek, krek, krek. Kami semua merinding. Jam dinding menunjukkan 21.17 ketika suara itu akhirnya menjauh. Besok paginya kami cek dinding luar. Ada bekas goresan panjang vertikal di kayu dekat jendela kamar Arga. 3 garis, seperti tanda. Dan yang bikin makin gak enak, kepala desa datang pagi itu tanpa kami panggil. Dia cuma lihat goresan itu sebentar, lalu bilang pelan, masih diingatkan. Kalau gak diingatkan, tanya gue. Beliau nengok ke arah pohon besar depan rumah. Kalau sudah dipanggil. Siang itu kepala desa akhirnya mau cerita sedikit. Gak panjang, gak detail, tapi cukup bikin kami semua gak bisa santai lagi. Katanya dulu, sebelum desa itu berkembang seperti sekarang, wilayah itu masih hutan lebat. Ada satu perjanjian lama antara warga pertama dan yang punya wilayah. Perjanjiannya sederhana. Setelah jam tertentu, manusia gak boleh berkeliaran. Desa boleh hidup, boleh ramai, tapi harus tahu waktu. Kalau jam 9 versi desa sudah lewat, itu bukan waktu manusia lagi, kata beliau pelan. Kami tanya, kenapa jam rumah KKN beda 1 jam dari jam HP kami? Kepala desa cuma bilang, jam itu disesuaikan. Disesuaikan sama siapa? Arga nyeletuk. Beliau gak jawab. Sore itu suasana rumah jadi beda. Gak ada yang berani bercanda soal jam lagi. Bahkan Arga yang biasanya paling santai, sekarang lebih sering diam. Bekas 3 goresan di dinding kamarnya masih jelas terlihat. Malam itu kami sepakat benar-benar disiplin. Jam 20.40 versi HP, semua sudah masuk rumah. Lampu teras dimatikan, pintu dikunci, jendela ditutup rapat. Jam dinding menunjukkan 21.55. Suasana desa mulai sunyi seperti biasa. Gak ada suara TV, gak ada motor. Bahkan anjing-anjing yang biasanya menggonggong sore hari, sekarang diam total. Tepat jam 21 versi jam dinding, kentongan dari arah hutan berbunyi lagi. Tok, tok, tok. 3 kali, sama seperti sebelumnya. Kami duduk melingkar di ruang tengah. Gak ada yang berani ke kamar duluan. Beberapa detik setelah kentongan berhenti, suara langkah itu datang lagi. Lebih jelas malam ini, lebih berat, seperti menyeret sesuatu di tanah. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Dan untuk pertama kalinya, terdengar suara lain selain nafas. Suara berat, serak, seperti keluar dari dada yang dalam. Sudah lengkap?
Kami semua saling pandang. Lengkap? Maksudnya apa? Suara itu seperti menunggu jawaban. Gak ada yang berani bersuara. Tiba-tiba dari kamar belakang terdengar benda jatuh. Kami semua kaget. Itu kamar Fajar. Dia bilang tadi mau ke toilet sebentar. Jar, panggil gue pelan. Gak ada jawaban. Suara langkah di luar langsung bergeser ke arah jendela belakang. Dan terdengar suara gesekan kuku lagi. Kali ini lebih keras. Grek, grek, grek. Dito langsung berdiri mau ke belakang tapi gue tahan. Jangan keluar dari ruang tengah. Jam dinding menunjukkan 21.12. Suara langkah berhenti tepat di dinding belakang. Lalu terdengar suara yang sama seperti di depan pintu tadi. Kurang 1. Dada gue langsung sesak. Kami semua langsung sadar. Fajar belum kembali ke ruang tengah. Jar! Arga teriak lebih keras. Masih gak ada jawaban. Suara di luar tiba-tiba menjauh. Langkahnya makin pelan, lalu hilang begitu saja. Begitu jam dinding menunjukkan 21.17, suasana kembali normal. Seperti ada saklar yang dimatikan. Kami langsung lari ke kamar belakang. Pintu toilet terbuka, lampu nyala, tapi Fajar gak ada. Jendela kecil di toilet terbuka sedikit, padahal sebelumnya kami yakin sudah dikunci. Di bawah jendela itu, di tanah luar, ada bekas jejak kaki. Bukan jejak kaki sandal atau sepatu, lebih seperti jejak telanjang yang besar. Dan di sampingnya, satu jejak yang lebih kecil. Besok paginya, kami cari Fajar ke rumah warga. Gak ada yang lihat dia keluar malam itu. Dan yang bikin bulu kuduk gue berdiri, jam dinding rumah menunjukkan waktu normal lagi. Selisih 1 jamnya hilang, seolah sesuatu sudah menyesuaikan ulang hitungan. Malam setelah Fajar hilang itu, jadi malam paling panjang selama gue hidup. Kami nggak tidur, nggak ada yang berani ke kamar masing-masing. Kami duduk melingkar di ruang tengah sampai subuh. Pagi datang pelan-pelan, tapi rasanya bukan lega, lebih ke kosong. Kami lapor ke kepala desa. Warga langsung bantu cari ke sekitar hutan pinggir desa. Tapi gak ada jejak selain bekas telapak kaki besar dan kecil di tanah belakang rumah. Dan yang bikin kami makin dingin, warga seperti gak panik. Mereka serius, iya, tapi bukan kaget. Seolah ini bukan pertama kali terjadi. Siang itu, kepala desa akhirnya cerita lebih jelas. Katanya dulu, sebelum desa itu punya listrik dan jalan bagus, ada beberapa orang luar yang datang dan gak nurut aturan jam. Ada yang duduk di luar, ada yang jalan ke hutan malam-malam. Beberapa hilang. Dan setiap kali ada yang hilang, kentongan malam berikutnya bunyinya beda, lebih berat. Kalau sudah disebut kurang 1, berarti dia belum lengkap, kata kepala desa pelan. Lengkap apanya, Pak? Suara gue hampir pecah. Beliau nengok ke pohon besar di depan rumah KKN Kani. Pohon itu dari awal memang terasa aneh. Siang hari pun bayangannya lebih gelap dari seharusnya. Penjaga jam itu bukan keliling tanpa tujuan, katanya lagi. Dia hitung yang tinggal di rumah itu. Dada gue langsung sesak. Artinya dari awal kami sudah masuk hitungan. Kalau kurang 1, dia cari sampai lengkap. Malam itu kami sepakat satu hal. Gak ada yang keluar dari ruang tengah. Bahkan ke toilet pun gantian ditemani 2 orang. Jam HP menunjukkan 20.45. Jam dinding masih selisih 1 jam lebih cepat. Tepat jam 21 versi jam dinding, kentongan berbunyi lagi. Tapi kali ini bukan 3 kali, 4 kali. Tok, 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 tok. Kami semua langsung kaku. Langkah berat itu datang lagi. Tapi kali ini gak mengitari rumah dulu, dia langsung berhenti di depan pintu. Dan untuk pertama kalinya, pintu itu terdorong dari luar. Pelan. Gagangnya bergetar. Suara berat itu terdengar lagi. Sudah lengkap? Kami berenam saling pandang. Fajar hilang. Artinya sekarang kami 6 orang. Suara itu menunggu. Dan di luar, dari arah pohon besar, terdengar suara lain. Bukan langkah, tapi suara kain digesek tanah. Seperti seseorang berdiri di bawah pohon itu. Arga gak tahan lagi. Kita jawab apa? Bisiknya panik. Gue juga gak tahu, tapi satu hal jelas. Setiap kali kami diam, dia tetap datang malam berikutnya. Dito tiba-tiba bilang pelan. Kalau dia hitung yang tinggal di rumah, berarti kita harus kurangi 1 dari rumah.
Semua nengok ke dia. "Maksud lo? Kita pindah, jangan semua tinggal di sini." Kalimat itu masuk akal dan gak masuk akal sekaligus. Tapi sebelum kami bisa diskusi lebih jauh, suara di luar berubah nada. "Belum lengkap." Dan terdengar suara keras dari arah pohon besar. Krek! Kayak batang kayu besar ditarik. Kami semua nengok ke jendela depan. Dan di bawah cahaya bulan tipis, gue lihat sesuatu berdiri di bawah pohon itu. Tinggi, lebih tinggi dari manusia normal. Bahunya lebar, kepalanya miring sedikit ke samping. Dan di salah satu dahannya, ada sesuatu tergantung. Bentuknya seperti orang. Malam itu kami berenam berdiri terpaku di depan jendela ruang tengah. Sosok tinggi di bawah pohon besar itu nggak bergerak. Angin nggak ada, daun-daun pohon juga nggak goyang. Tapi yang tergantung di salah satu dahannya jelas terlihat dalam cahaya bulan tipis. Bentuknya seperti tubuh manusia. Kepalanya tertunduk, kakinya menggantung lemas. Dan walau jaraknya sekitar 10 meter dari rumah, gue bisa lihat jelas kaos yang dipakai itu sama seperti yang Fajar pakai malam dia hilang. Arga langsung mundur 2 langkah. "Itu Jar," suaranya gemetar. Gue tahan napas. Gue tahu kalau itu Fajar, artinya dia sudah lengkap. Tapi suara tadi bilang belum lengkap. Berarti yang tergantung itu bukan jawaban. Tiba-tiba, jam dinding berbunyi pelan. Tok. Jarumnya bergerak sendiri. Dari 21.08 langsung loncat ke 21.17. Dan di detik itu juga, tubuh yang tergantung di pohon itu hilang. Kosong. Sosok tinggi di bawah pohon gak ada lagi. Suara langkah berat terdengar menjauh dari depan rumah. Kami semua lemes. Arga langsung terduduk. Dito pegang kepala. "Kita berenam, dia nunjukin sesuatu," kata gue pelan. "Dia nunjukin apa? Kalau sudah tergantung, berarti sudah lewat jamnya." Kami baru sadar satu hal. Waktu Fajar hilang malam sebelumnya, jam dinding kembali normal. Selisih 1 jamnya hilang, seolah satu nama sudah dicoret dari daftar. Tapi malam ini, selisihnya kembali muncul. Artinya, hitungan belum selesai. Besok paginya, kami temukan sesuatu di bawah pohon besar itu. Bukan tubuh, bukan jejak kaki, tapi potongan kain. Kaos yang Fajar pakai sobek di bagian lengan. Dan yang bikin tengkuk gue dingin, di batang pohon itu ada 4 goresan panjang, bukan 3, seperti di dinding kamar Arga. 4. Arga langsung sadar. Kita berenam, dia hitung lagi. Kami kumpul siang itu dan mutusin satu hal. Kami gak bisa terus diam di rumah itu. Kepala desa kami datangi lagi. Kali ini beliau gak bisa lagi menahan cerita. Katanya, pohon itu dulunya tempat pengikat perjanjian. Kalau ada yang melanggar jam desa dan dianggap melewati waktu, namanya akan dipanggil dan digantung secara simbolis. Bukan tubuhnya yang diambil, tapi waktunya. Kalau waktunya sudah diambil, orang itu hilang dari hitungan dunia sini, kata beliau pelan. "Bisa balik nggak?" tanya Arga. Beliau gak jawab. Malam berikutnya, kami sepakat satu hal. Kalau suara itu tanya lagi, sudah lengkap, kami akan jawab, bukan diam. Karena setiap kami diam, dia datang lagi. Tepat jam 21.00 versi jam dinding, kentongan berbunyi, kali ini 5 kali. Tok, 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 tok. Langkah berat itu datang lagi, lebih cepat dari biasanya, berhenti di depan pintu. Sudah lengkap? Kami berenam saling pandang. Jantung gue mau copot. Gue tarik napas dan jawab pelan tapi jelas. Sudah. Beberapa detik sunyi, lalu terdengar suara dari luar. Bukan marah, bukan berat, tapi seperti napas panjang yang dilepas. Langkah itu mundur, pelan, menjauh. Jam dinding berhenti di angka 21.03. Dan untuk pertama kalinya sejak kami datang, kentongan gak berbunyi lagi malam itu. Tapi masalahnya, kami tahu kami bohong, karena Fajar belum kembali. Malam setelah gue jawab sudah, itu terasa aneh banget. Kentongan gak bunyi lagi, suara langkah gak datang. Bahkan suasana desa malam itu terasa lebih normal dari biasanya. Terlalu normal. Jam dinding berhenti di 21.03 dan gak bergerak sampai pagi. Jarumnya seperti macet. Kami mulai ngerasa mungkin jawaban itu berhasil. Mungkin yang penting cuma pengakuan. Mungkin penjaga jam itu cuma mau dengar konfirmasi. Tapi pagi harinya, kami sadar sesuatu yang bikin perut gue mual. Barang-barang Fajar di rumah KKN hilang. Bukan dibawa orang, tapi benar-benar hilang.
Tasnya nggak ada, baju di lemari nggak ada, bahkan sikat giginya juga nggak ada. Seolah Fajar nggak pernah tinggal di rumah itu. Kami semua saling pandang. Kalau barangnya hilang, Arga mulai ngomong tapi nggak lanjut. Gue ngerti maksudnya. Kalau barangnya hilang, artinya hitungan sudah dianggap benar. Siang itu kepala desa datang lagi tanpa dipanggil. Wajahnya lebih tegang dari biasanya. "Kalian jawab apa semalam?" tanyanya langsung. Gue jujur. "Saya bilang sudah lengkap, Pak." Beliau langsung diam lama, lalu bilang pelan. "Kalau belum lengkap tapi dijawab lengkap, artinya kalian yang menyesuaikan." Menyesuaikan apa? Waktu. Kalimat itu bikin dada gue sesak. Sore menjelang malam terasa berat banget. Matahari turun lebih cepat dari biasanya. Jam HP menunjukkan 18.30, tapi suasana seperti sudah hampir gelap total. Jam dinding kembali berjalan sore itu, tapi bukan selisih 1 jam lagi. Selisihnya 2 jam. Jam HP 19, jam dinding 21. Kentongan langsung berbunyi tanpa tunggu gelap total. Tok, 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 tok. 6 kali. Kami berenam saling pandang. Langkah berat itu datang lebih cepat dari biasanya. Gak lagi mengitari rumah, langsung berhenti di depan pintu. "Sudah lengkap?" Suara itu terdengar lebih dekat, lebih dalam. Gue gak berani jawab kali ini. Tapi Arga, mungkin karena tekanan, mungkin karena panik, dia bilang cepat, "Sudah." Dan detik itu juga, pintu depan rumah terdorong keras. Bukan sampai terbuka, tapi cukup buat kayunya bergetar hebat. Lampu ruang tengah berkedip-kedip, jam dinding bergerak liar, dari 21.00 loncat ke 23.17, dan suara dari luar berubah nada. Belum. Seketika itu juga dari arah pohon besar terdengar suara kayu patah. Kami semua nengok ke jendela depan, dan di bawah pohon itu, sekarang tergantung 2 bayangan, satu lebih tinggi, satu lebih kecil. Arga langsung mundur sambil gemetar. Itu bukan Fajar. Gue lihat lebih jelas. Yang satu memang seperti tubuh Fajar, tapi yang satu lagi, posturnya mirip Arga. Arga langsung pegang dadanya. Gue kan di sini." Jam dinding berhenti di 23.17, dan untuk pertama kalinya, suara langkah nggak menjauh. Dia berdiri di depan pintu, diam, menunggu. 2 bayangan tergantung di pohon besar itu gak bergerak. Angin tetap gak ada, tapi kain yang menggantung itu pelan-pelan berayun sendiri, seperti ditarik sesuatu yang gak kelihatan. Jam dinding di ruang tengah berhenti di 23.17. Angkanya gak berubah walau waktu HP sudah lewat 1 jam. Arga gemetar di sebelah gue. "Itu gue bukan?" Gue gak bisa jawab, karena siluet yang tergantung itu benar-benar mirip posturnya. Tinggi, kurus, bahu agak condong ke kiri. Suara di luar gak lagi tanya sudah lengkap. Sekarang dia cuma bilang pelan, hampir seperti bisikan berat yang diseret angin. "Waktu tidak bisa dibohongi." Kata-kata itu terasa langsung nusuk ke dada. Dito mulai panik. Ini gara-gara kita jawab lengkap. Gue juga tahu itu. Begitu kami bilang lengkap padahal belum, artinya kami menyerahkan satu nama sebagai pengganti. Hitungan itu harus pas. Kalau gak pas, dia ambil dari yang menjawab. Dan yang jawab paling keras barusan Arga. Tiba-tiba Arga jatuh terduduk. Bukan pingsan, tapi seperti kehilangan tenaga. Nafasnya berat, mukanya pucat banget. Jam dinding bergerak 1 detik, dari 23.17 ke 23.18. Dan di bawah pohon, bayangan yang mirip Arga bergerak sedikit. Kepalanya yang tadinya tertunduk sekarang perlahan terangkat. Gue langsung sadar satu hal, jam itu bukan nunjukin waktu malam, itu nunjukin sisa waktu seseorang. 23.17 bukan jam, tapi hitungan mundur. Kalau benar begitu, berarti... Jangan jawab apa-apa lagi, gue bisik keras ke yang lain. Suara langkah berat itu sekarang pindah ke sisi rumah, seperti mencari celah. Lantai kayu berderit keras setiap kali dia lewat dekat dinding. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari belakang rumah. Bukan kentongan, tapi ketukan pelan di dinding kamar Arga. Tok, tok, tok. 3 kali. Dan Arga langsung memegang kepalanya. Dia manggil gue. "Jangan dengar," Dito teriak. Tapi suara itu sekarang bukan cuma ketukan. Arga. Suara berat itu menyebut namanya. Kami semua membeku. Selama ini dia gak pernah sebut nama, cuma tanya hitungan. Artinya sekarang sudah personal. Jam dinding bergerak lagi, 23.19. Bayangan di pohon bergerak sedikit lebih jelas. Kakinya yang menggantung mulai terlihat seperti lebih nyata. Gue langsung ambil keputusan nekat.
Gue lari ke depan pintu dan buka sedikit tirainya. Bukan jendela, gue cuma mau lihat pohon itu lebih jelas. Dan gue lihat sesuatu yang kami selama ini gak sadar. Di batang pohon itu ada ukiran lama, seperti simbol. Lingkaran dengan 7 garis kecil di sekelilingnya. Kami awalnya 8 orang, 1 sudah hilang, tinggal 7 garis. Sekarang 2 bayangan tergantung, artinya garisnya akan berkurang lagi. Kalau Arga diambil berarti tinggal 5, dan hitungan akan terus berjalan sampai garisnya habis. Ini bukan soal jam, gue bilang pelan. Ini soal jumlah yang datang. Kami datang 8 orang ke desa itu, tanpa sadar kami sudah masuk lingkaran pohon itu. Jam dinding bergerak lagi, 23.20. Dan suara di luar berkata satu kalimat terakhir sebelum malam itu berubah lebih buruk. Waktu berikutnya. Begitu gue sadar simbol lingkaran dengan 7 garis itu ada di batang pohon, kepala gue langsung muter. Kami datang 8 orang, Fajar hilang, berarti 7 tersisa. Tapi pohon itu punya 7 garis dari awal. Artinya, sejak pertama kali kami masuk rumah itu, 1 sudah ditandai. Gue langsung hitung cepat. Fajar hilang malam ketiga. Malam kelima jam berubah 2 jam lebih cepat. Malam ini jam sudah di 23.20 menit. Kalau itu hitungan mundur menuju 00, berarti ada 40 menit lagi sebelum sesuatu lengkap. Arga makin lemes, nafasnya berat. Setiap jam bergerak 1 menit, tubuhnya seperti makin turun energinya. Dia ngambil waktunya dulu, bisik Dito. Dan gue mulai ngerti, yang diambil bukan badan langsung, tapi waktu hidupnya. Suara di luar sekarang gak lagi mengitari rumah. Dia berdiri tepat di bawah pohon. Bayangan tinggi itu lebih jelas dari sebelumnya. Kepalanya tetap miring sedikit, bahunya lebar, tangannya panjang hampir menyentuh tanah. Dan di dahan pohon, 2 bayangan tergantung makin terlihat nyata. Jam dinding terdengar dari dalam rumah, walau kami di luar. Tok. 23.22. Gue sadar satu hal yang belum kami lakukan. Sejak awal kami cuma berusaha menghindar. Kami nggak pernah benar-benar memutus simbol itu. Kita harus keluar, gue bilang pelan. Semua langsung nengok ke gue. Keluar? Lo gila? Kalau lingkaran itu sumbernya, kita harus rusak. Kepala desa pernah bilang pohon itu tempat pengikat perjanjian. Kalau pengikatnya diputus, entah apa yang terjadi. Tapi diam di dalam rumah jelas bukan solusi. 23.26. Arga hampir nggak bisa berdiri. Gue ambil senter dan parang kecil yang ada di dapur rumah itu. Dito ikut berdiri. Gue ikut. Yang lain panik, tapi nggak ada waktu debat. Begitu pintu depan kami buka, udara di luar langsung terasa beda. Lebih berat, lebih dingin, tapi bukan dingin angin. Lebih seperti tekanan. Kami jalan pelan menuju pohon. Setiap langkah terasa berat. Sosok tinggi itu nggak bergerak. Dia cuma berdiri di bawah pohon seolah menunggu kami mendekat. Jam dinding terdengar dari dalam rumah, walau kami di luar. Tok. 23.27. Gue sadar satu hal yang belum kami lakukan. Sejak awal kami cuma berusaha menghindar. Kami nggak pernah benar-benar memutus simbol itu. Kalau ini perjanjian lama, kami nggak pernah setuju. Gue angkat parang dan ayunkan ke arah ukiran itu. Begitu bilah parang menyentuh kayu, suara keras terdengar dari atas pohon. Bukan suara kayu, tapi seperti jeritan yang dipendam lama. Bayangan yang tergantung bergoyang hebat. Jam di dalam rumah berdentang keras. 23.27. Sosok tinggi itu akhirnya bergerak. 1 langkah maju. Tanah di bawah kakinya seperti menggelap. Dito langsung teriak, "Cepat!" Gue ayunkan parang lagi. Kali ini ukiran salah satu garis terbelah. Dan tepat saat garis itu retak, salah satu bayangan yang tergantung hilang. Bukan jatuh, tapi lenyap. Jam di dalam rubah mundur 1 menit. Dari 23.27 kembali ke 23.26. Gue langsung sadar, setiap garis itu satu nama. Kalau kami hancurkan semua sebelum 00, mungkin hitungan batal. Tapi sosok tinggi itu sekarang sudah berdiri sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya, dia berbicara bukan dari kejauhan. Waktu harus dibayar. Setelah 1 garis di ukiran pohon itu terbelah dan salah satu bayangan yang tergantung langsung lenyap, gue sadar satu hal. Lingkaran itu memang pusatnya. Tapi setiap garis yang kami hancurkan ada konsekuensinya. Jam dari dalam rumah berdentang lagi. 23.27. Padahal barusan mundur. Artinya waktu nggak benar-benar mundur. Dia cuma kasih jeda. Sosok tinggi itu sekarang berdiri cuma beberapa langkah dari gue dan Dito. Lebih jelas dari sebelumnya.
Badannya besar, bahunya lebar, kepalanya miring seperti patah, tapi tetap tegak. Tangannya panjang, jari-jarinya hampir menyentuh tanah. Gue nggak bisa lihat wajahnya utuh, seperti tertutup bayangan yang lebih pekat dari malam itu sendiri. Waktu harus dibayar, dia ulang lagi. Suaranya berat seperti keluar dari batang pohon. Arga teriak dari depan rumah, "Cepat, jamnya jalan!" Gue nggak punya waktu buat mikir panjang. Gue ayunkan parang lagi ke garis kedua. Begitu garis itu retak, pohon bergetar keras. Daun-daunnya jatuh bukan karena angin, tapi seperti diguncang dari dalam. Salah satu bayangan di dahan pohon berkedip lalu hilang lagi. Jam dari dalam rumah berdentang, 23.29. Tapi Arga tiba-tiba menjerit. Gue nengok, dia jatuh terduduk lagi. Tapi kali ini bukan lemas biasa. Tangannya gemetar hebat. Nafasnya tersengal seperti orang habis lari jauh. "Dia narik gue!" Arga teriak. Sosok tinggi itu nggak menyentuh Arga secara fisik, tapi gue bisa lihat bayangan tipis seperti asap hitam mengulur dari arah pohon menuju tubuh Arga. Gue sadar sekarang, setiap garis yang kami hancurkan memang menghapus satu nama dari lingkaran. Tapi lingkaran itu tetap harus seimbang. Kalau semua garis hilang tanpa pengganti, sesuatu harus jadi penutupnya. Jam berdentang lagi, 23.31. Masih ada 5 garis tersisa. Dito teriak, "Kalau kita hancurin semua, apa yang terjadi?" Gue nggak tahu, tapi kalau nggak dihancurkan, Arga jelas akan diambil. Gue angkat parang lagi. 3 garis lagi gue tebas berturut-turut tanpa mikir. Setiap retakan bikin suara jeritan samar keluar dari pohon. Bayangan di dahan pohon hilang satu persatu. Jam bergerak ke 23.40. Tinggal 2 garis. Tapi sekarang tanah di bawah pohon mulai retak, seperti ada sesuatu yang bangun dari dalam. Sosok tinggi itu akhirnya bergerak lebih cepat. Dalam 1 langkah, dia sudah hampir sejajar dengan gue. Udara di sekitar gue jadi berat banget, nafas gue sesak. "Tidak semua boleh pulang," dia bilang pelan. Kalimat itu bikin gue ngerti, perjanjian lama itu bukan cuma soal jumlah yang datang, tapi soal keseimbangan. Kalau 8 datang, 8 harus kembali dalam hitungan. Kalau ada yang hilang, harus ada yang mengganti. Jam berdentang lagi, 23.47. Arga sekarang hampir gak sadar, matanya sayu. Gue pegang parang dengan tangan gemetar, tinggal 2 garis. Kalau gue hancurkan 2 itu, mungkin lingkaran putus, tapi mungkin juga sesuatu yang lebih besar keluar. Sosok tinggi itu berdiri tepat di depan gue sekarang. Dan untuk pertama kalinya, gue bisa lihat sedikit wajahnya. Bukan wajah manusia, lebih seperti kayu tua yang retak dan berlubang di bagian mata. "Pilih," katanya pelan. Jam berdentang lagi, 23.50. Jam dari dalam rumah berdentang lagi, 23:50. Tinggal 10 menit sebelum 00 versi desa. Tinggal 2 garis di batang pohon itu. Sosok tinggi berdiri tepat di depan gue, hampir setinggi 2 kali badan gue. Wajahnya seperti kayu tua yang retak, matanya lubang gelap tanpa dasar. Arga di belakang gue sudah hampir gak sadar, nafasnya pendek. Setiap detik yang lewat seperti ditarik dari tubuhnya. "Pilih," suara itu ulang lagi. Gue ngerti sekarang, kalau 2 garis itu gue hancurkan, lingkaran memang putus. Tapi perjanjian harus tetap seimbang. Satu harus tinggal, bukan sebagai tubuh yang digantung, tapi sebagai penutup waktu. Fajar sudah hilang, Arga hampir ditarik. Kalau gue mundur sekarang, Arga yang diambil. Kalau gue lanjut, kemungkinan besar gue yang menggantikan. Jam berdentang, 23:52. Gue nengok ke Dito dan yang lain. Wajah mereka pucat, takut. Tapi mereka masih berdiri, masih hidup. Gue sadar satu hal yang paling sederhana. Kami datang ke desa itu sebagai satu kelompok. Kami melanggar jam itu sebagai satu kelompok. Tapi sejak awal, yang paling keras menantang, yang paling sering duduk di luar lewat jam 9, yang paling pertama jawab, "Sudah lengkap," itu gue, bukan Arga. Gue angkat parang. Sosok tinggi itu gak menghentikan gue. Dia cuma berdiri dan menunggu. "Kalau harus ada yang tinggal," gue bilang pelan. Gue tebas garis ke-6. Pohon bergetar hebat. Tanah di bawahnya retak lebih lebar. Salah satu bayangan di dahan hilang total. Jam berdentang, 23:59.
tinggal satu garis terakhir. Arga tiba-tiba bisa bernafas normal lagi. Bayangan hitam yang tadi menarik tubuhnya perlahan hilang. Sosok tinggi itu menunduk sedikit ke arah gue. Bukan ancaman, lebih seperti pengakuan. Waktu dipilih, katanya. Jam berdentang lagi, 23:59. Gue nggak kasih waktu buat ragu. Gue ayunkan parang sekuat tenaga ke garis terakhir itu. Begitu kayu itu retak, suara jeritan panjang keluar dari batang pohon. Bukan jeritan marah, lebih seperti sesuatu yang dilepas. Lingkaran itu pecah, 7 garis terbelah semua. Jam di dalam rumah berdentang keras, 00:00. Semua sunyi. Sosok tinggi di depan gue perlahan memudar. Bukan lenyap mendadak, tapi seperti bayangan yang kehilangan sumber cahaya. Tanah yang retak kembali menutup. Dahan pohon kosong. Dan yang paling aneh, rasa berat di dada gue hilang. Tapi bukan karena lega, lebih seperti sesuatu dicabut dari dalam. Gue jatuh terduduk. Dito langsung narik gue mundur ke arah rumah. Ketika gue nengok lagi ke pohon itu, ukiran lingkaran sudah gak ada. Batangnya bersih seperti gak pernah disentuh. Jam dinding di rumah kembali normal, gak selisih lagi, gak macet. Dan sejak malam itu, kentongan gak pernah berbunyi lagi setelah jam 9. Fajar gak pernah ditemukan. Secara resmi dia dinyatakan hilang, tapi barang-barangnya tetap gak pernah muncul lagi. Kami berenam pulang dari KKN 2 minggu setelah kejadian itu. Desa itu kembali tenang. Kepala desa cuma bilang satu kalimat waktu kami pamit. Lingkarannya sudah ditutup, tapi waktu selalu ingat siapa yang memilih. Sampai sekarang, setiap tanggal yang sama dengan malam itu, tepat jam 9 malam, gue selalu merasa waktu berhenti sebentar. Bukan di jam dinding, tapi di dada gue. Seperti ada satu detik yang hilang. Dan mungkin itu harga yang harus dibayar. Karena dari 8 orang yang datang ke desa itu, hanya 7 yang benar-benar pulang. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.